Tadi kan ada yang komentar gini, namanya Dave juga gini, bahas dong perbedaan artis 90-an sama artis sekarang. Aduh, panjang nih. Aduh, panjang nih. Panjang nih. Aduh, dipancing. Gimana Kelar. touch? Gimana touch? Mau dari sisi apa, Dave? Mau dari sisi apa bahas ya? Sok, mulai. Sok. Mau dari sisi apa? Ya sebenarnya mah udah kelihatan. Kalau ketemu di event, lo nggak perlu ngelihat kondisi fisiknya, udah bisa kelihatan kok mana artis tua sama mana artis muda. Tahu dari mana ya? Pasti. Bukan, tunggu dulu. Ini nggak membahas senioritas ya. Ini seperti yang dibilang sama Mimi Kade. Kalau artis tua biasanya rombongannya cuma dikit. Muda rombongannya se-RT. Nanya deh gue, nanya deh. Emang Mimi, emang Kade itu sekarang rombongannya gak banyak? Oh, tergantung kebutuhan ya. Kayak waktu kemarin dia ketemu gue untuk jadi tamu Brunch with Dave itu sih banyak karena lagi promo konser. Oh Dan- iya. Dan habis itu dia bikin ini itu. Tapi gue beberapa kali ya sebelum itu gue keluar kota itu dia udah make up dari Jakarta. Jadi dia cuman manajer satu, asisten satu, sama dia bertiga. Dia Soundman gak bawa. berempat. Nah, soundman pasti bawa kan dia. Oh. Iya. Oh, kalau artis zaman sekarang berangkat keluar kota itu artisnya satu, manajernya satu, asisten satu, lalu kemudian make up satu, rambut satu, stylist satu. Kalau dia penyanyi ditambah lagi ada soundman ya. Lalu kemudian udah 7 tuh ya. Belum nanti tiba-tiba papa aku mau ikut 8 ya. Mama aku terus kemudian nggak mau ditinggal di rumah sendirian 9 ya. Ya udah deh 9 berangkat, nanti adik aku nyusul. Jadi kamarnya berapa nih Kak? Kita mesti siapin. Ya 4 kamar lah. Nah, Repot, aduh repot banget. ya, itu yang kemudian membuat selebriti-selebriti angkatan 90-an siok. Kadang-kadang jadi ciut. Aku tuh udah puluhan tahun berkarya. Ayam, rame banget ini kayak rombongan haji gitu ya. Kok aku cuman berdua, aku cuman bertiga. Aku harus apa nih gitu. Tuh ditambahin tuh sama yang baru bergabung di siaran pagi gini. Jangan lupa kameramen sama orang sosial media. Oh, benar banget. Bener, 12 dong berarti udah tuh ya kan. Lagi. Tapi juga ya, maksudnya gini, itu kan kalau pekerja, kalau datang untuk kerja, kadang-kadang tuh datang untuk event aja juga banyak banget. Yang pasti sekarang sudah bisa gue pastikan adalah kehadiran itu kameramen sama orang sosial media. Jadi yang buat ngambil-ngambil video, buat apa gitu. Terus makanya gue tuh melihat emang sekarang tuh kita tuh udah jadi kayak ya udah gitu, harus ngasih makan sosial media aja. Itu kalau beberapa teman-teman gue ya, yang memang di circle gue, paling nggak tuh mereka berangkat tuh berempat. Kalau kehadiran aja, dia satu manajer, lalu kemudian satu yang memang ngurusin sosial media, baik itu buat Reels maupun TikTok, satu lagi videographer. Videographer ini yang akan nanti kemudian buat YouTube. Biasanya gitu setnya, 4. Ada Verly Junandar, salam artis lawas. Enak aja loh artis lawas. Aku mah artis tawas. Buat ketek dong Kak. Nih ada pertanyaan bagus dari Yordam menurut gue. I wanna know your point of view, Dave. Kalau terkenal dari sosmed, apa sudah bisa disebut artis Kak? Jawab Dave. Nah, kemarin ini juga diskusi kita nih. Berbuntut karena ada Verly Junandar, gue mau ngasih lihat dada gue yang kemarin gue latihan dada. Biar kayaknya tuh muscle gitu, muscle. Kemarin kan gue nge-MC acaranya Dr. Devia, terus kan tamunya banyak sekali. Terus wartawan banyak. Terus ada satu wartawan yang nanyanya tuh udah berkembang kemana-mana. Terus dia nanya nih ke gue sambil gue makan. Apa pendapat Mas? Nanyanya persis sama kayak pertanyaan itu. Pendapat Mas Dave,
mengenai social media star. Layakkah mereka disebut sebagai artis? Karena gue udah capek ya, Bo. Jadi gue males dong ngejawab yang pertanyaan diskusi gini. Gue colek artis lain untuk ngejawab gitu. Ini di sini. Terus abis itu kita pindah ke ruang makan sambil makan nasi Padang. Terus kita jadi diskusi. Oh iya, Nek ya pinter tuh wartawan nanya itu ya. Coba deh dibahas, coba dibahas. Kebetulan yang diskusi sama gue tuh penyanyi, komedian, MC, aktor, aktris gitu. Nggak ada yang social media star. Terus jadi ngerumpi. Iya ya Boy ya, itu social media star, YouTuber yang terkenal di TikTok, yang terkenal di Instagram, yang terkenal di Facebook, yang terkenal di Friendster, yang terkenal di MySpace, biar adil. Yang terkenal di Mading. Sekarang semua juga menyebut diri sebagai artis. Itu diskusi yang menarik loh. Bentar, gue mau nanya dulu. Yang kemarin lo geret itu siapa orangnya? Biar fair dong. Aja. Karena ya. belum tayang, Bo, hasil liputannya. Emang mau tayang di mana? Ya, di stasiunnya dia. Loh, ya tapi kan lo nyebut nama artis aja nggak apa-apa dong. Yang lo geret buat ngobrol. Gue ngobrol sama Ivan, gue ngobrol sama Karen, gue ngobrol sama Aming, gue ngobrol sama Mbak Iis, gitu. Iis Dahlia, kutip. Cerot. Dengan bahasa Binan 90-an ya. Menarik kan nih, gitu. Maksudnya iya ya, gitu. Gini. Apa? Oke, kalau gue nggak tahu ya, mudah-mudahan correct me if I'm wrong. Ini debatnya agak serius tapi santai lah gitu ya, bisa dibilang. Kalau misalnya dikelompokkannya berdasarkan karya, misalnya lu bikin definisi gitu ya, bahwa seseorang bisa dikatakan selebriti adalah ketika dia menjadi terkenal dikarenakan dia memiliki karya. Kalau zaman dulu kan karya itu macam-macam ya, bisa film, bisa lagu, bisa acara televisi, gitu ya, bisa acara komedi, bener kan ya? Apalagi tuh, macam-macam lah gitu. Sementara kalau sekarang kan mereka konten-konten mereka di sosial media juga nggak bisa loh, nggak kita sebut sebagai karya. Iya, itu karya. Itu juga karya, gitu kan. Terus abis itu yang berikutnya gini, coba kita telisik, kita tilik satu-satu, kita cek satu-satu gitu ya. Justin Bieber tuh awal dari YouTube loh. Dia YouTuber kan? YouTuber banget. Terus akhirnya pindah menjadi musisi. Bener. GAC itu dari YouTube loh. YouTuber. Walaupun konten YouTube-nya adalah musik. Bener. Raditya Dika stand up komedi, tapi YouTuber. Ya. Tapi maksudnya dia setelah jadi stand up baru kemudian jadi YouTuber dong. Belum kan YouTube ya kan. Arif Muhammad itu dari sosial media. Arif Muhammad siapa tuh? Siapa sih, Bo? Terkenal banget. Dia itu dulu awalnya adalah punya akun Twitter namanya Pocong. Tahu. Emang pinter. Arif tuh pinter sekali. Gue ketemu in person juga, he is a very smart guy. Terus kemudian dia merambah lah, ada ke YouTube, Instagram, sampai dia ke reveal kan bahwa nama aslinya Arif Muhammad segala macem gitu. Oh, Raditya Dika dari blogger. Bener ding, si kambing-kambing apa itu kan blogger sebenarnya. Tuh. Jadi kalau misalnya ditanya gitu ya, apakah digital star mereka selebriti atau tidak? Mungkin definisinya harus digeser sedikit ya. Selama memang sudah dikenal luas oleh publik dan karyanya memang melibatkan seni gitu ya, dia bisa disebut sebagai selebriti. Iya, karena menurut gue yang pemahaman mengenai istilah artis itu kan sebetulnya bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Seniman. Ya. Jadi selama mereka ada di panggung berkesenian, ya mereka layak disebut sebagai artis gitu. Betul. Yang teman-teman banyak samakan di kepala kita, artis itu equals to celebrity.
Ya. Gitu loh. Bener nggak sih? Betul. Makanya gue itu selalu menyebut influencer, bukan influencer, food blogger, beauty blogger, stand up comedian, pokoknya content creator, digital star, gitu. Iya. Kak, gue pernah bilang mereka bukan artis, mereka juga seniman, mereka nggak punya karya. Lah konten mereka itu karyanya menurut gue. Iya. Ini KZ bagus deh. Dia bilang gini, pergeseran makna artis itu kalau di Indo biasanya berdasarkan karya berupa film, sinetron, atau penyanyi, gitu ya. Terus dia lanjutin lagi nih, ada lanjutannya nih. Sedangkan makna selebritis lebih ke makna selebrasi, di mana mereka terkenal tanpa 3 karya tersebut. Gitu. Jadi di-celebrate. Jadi menurut gue juga mungkin kita harus berangkat dari definisi artis dan selebritinya, Dave. Kalau artis itu tadi seniman sebenarnya, apakah dia bikin film, dia berakting, dia bernyanyi, dia berkomedi. Meanwhile, selebriti itu adalah seseorang yang di-celebrate oleh orang. Nah itu Ya, bisa jadi ada Becky, bisa jadi dia kemudian menjadi selebriti setelah karyanya itu di-acknowledge sama orang dan kemudian dia di-celebrate, jadilah dia selebriti, gitu gak sih? Oh ya, tunggu. Gue suka tuh lu bilang selebriti itu sebetulnya because people celebrate your life gitu kan. Makanya lu dikenal karena orang ikut merayakan pencapaian dan juga prestasi hidup lo gitu ya. Iya. Bubek naik panggung yuk katanya. Tanya dulu di orangnya mau nggak? Iya, Bubek kalau mau say hi. Kalau nggak mau nggak usah jawab. Say yo. Menurut gue gitu, Bo. Iya. Gue juga sebetulnya sih the thought that runs through my mind ketika udah hai tadi berarti lo mau ya udah. Berarti itu gitu kayaknya kitanya deh yang harus berubah gitu ya pemahaman mengenai artis ya seniman ya itulah mereka juga adalah seorang seniman karya tapi kan nggak punya karya punya lah ya konten-konten di sosial media mereka lah karyanya gitu menurut gue ya. Betul. Hadir tuh. Hai. Ih gila ya, suaranya parah banget, belum ada mukanya. Suaranya udah enak banget, kesel banget gue sama dia. Di mana, Nek? Hai. Ya kasih mukanya dong, ini kan live TikTok. Nah, udah hadir. Ya Allah cantiknya dia. Mau make up nih, udah pakai kamar jas. Enggak, baru bangun. Ini adalah kimono baru bangun. Kalau cuman pakai cuman pakai baju tidur yang bisa kemana-mana gitu isinya. Jadi pakai ini dulu belum mandi. Lagi ngomong apa sih? Kita lagi ngebahas Kabek. Tadi ada yang nanya bedanya selebriti sama digital superstar. Mereka bisa nggak disebut sebagai selebriti? Terus tadi kita berdua riuh sendiri ya, butuh bimbingan nih anak-anak bebek ya kan. Kita bilang artis itu adalah seniman sebenarnya. Mereka berkarya apakah itu film, apakah itu lagu, semua deh komedi segala macam gitu ya. Nah ketika karya mereka udah jadi, mereka sudah terkenal, mereka diselebrate sehingga terjadilah selebriti. Gitu. Nah, tapi kita nggak ada yang benerin nih dari tadi, yang ngomong aja berdua. Kalau menurut lu gimana? Tapi kayaknya selebriti itu sekarang udah ini banget ya. Apa-apa kayaknya yang muncul, yang biasa tampil atau yang dibicarakan kemudian menjadi terkenal itu dianggapnya atau dinamakan atau disebutnya selebriti gitu kalau sekarang kayaknya ya. Yang tidak mengacu kepada sebenarnya arti dari terminologi itu sendiri tuh aslinya apa sih? Gue suka nih kalau ada terminologi nih ya, coba. Bahkan, betul Bek, betul. Sudah terjadi pergeseran. Bahkan, Iwat lo gak usah nanya siapa ya. Bahkan, sekarang... Pakai di warn dulu loh, jangan nanya siapa ya. Iya, takut menyinggung. Katanya. Fansnya soalnya bahaya. Bahkan sekarang ya Iwat, Becky, gue melihat kayak kemarin gitu ya.
ini minta foto, terus banyak banget nih orang kameramen, sosial media, manajernya lah, apanya. Gue sampai gini, ini siapa sih? Gue nanya, ini siapa sih? Gitu. Mamanya seseorang aja bisa jadi selebriti. Terus gue gini, penyanyi mamanya. Enggak, dia mamanya si A. A ini siapa? Ada digital star. Lah ini siapanya? Ini mamanya. Terkenal juga. Oh oke. Ini siapanya? Ini pamannya kak. Gue gini, oh se-RT jadi selebriti ya. Sama nanti kalau lengkap bawa anak ada mbaknya. Itu juga, siapa nih? Soalnya banyak mbak-mbaknya ya yang udah pada ngetop, di endorse juga, gitu. Manajernya juga, manajer sama asistennya gue gini, kakak tolong wawancara ini. Terus gue tanya, oh boleh saya wawancara ya. Ini kan gue background check dong, dengan siapa ini namanya ini, apa profesinya? Dia itu asistennya artis. Kenapa gue mau wawancara dia? Karena dia selebriti. Karena dia selebriti juga. Hah? Oke. Gitu. Enggak, jadi kayaknya kita mesti cari kalau misalnya kalau gue kan gitu ya. Kalau gue tuh misalnya mau berbagi di kelas gitu. Misalnya kita mau bicara tentang berpikir kritis gitu ya. Nah, cari dulu tuh arti sesungguhnya dari terminologi atau dari yang disebut sebagai berpikir kritis itu apa. Nah, kalau ini sebenarnya lo mesti cari dulu apa sih artinya atau arti dari terminologi selebritis. Kalau perlu cari asal katanya, the story behind the word gitu, celebrity. Siapa tahu memang ya benar bahwa orang berkarya atau tidak berkarya, tetapi ya hidupnya dirayakan. Atau bisa juga kalau kita asal-asalan, oh selebritis itu adalah yang kemana-mana merayakan, makanya diundang-undang gitu kan ya. Bisa jadi ya. Gitu. Jadi kan kita nggak tahu nih, cari dulu gitu. Nah. Jadi ya itu orang sekarang kalau menurut gue dia terkenal ya bisa disebut selebritis. Dia terkenal karena dia artis, disebutnya artis. Artis itu apa? Barusan gue melihat orang yang berkarya, misalnya dia memiliki kesukaan untuk mengolah kayu menjadi barang seni. Oh itu disebutnya seniman. Nah kalau di luar sana kan when you call artist, itu kan artist bisa apa aja, apapun yang dia gunakan untuk mengekspresikan seninya, bisa seni acting, bisa seni menyanyi, bisa seni memahat, bisa seni bercerita. Oh dia artis gitu. Nah kalau misalnya oh dia pelakon, dia bintang film kayak kita tuh. Oh dia kerjaannya acting. Nah di sana kan disebutnya actors, actress gitu. Kalau di sini kan ya artis juga. Gitu. Iya. Makanya gue sebetulnya aja ininya. Kalau gue memang lebih senang menyebut lebih nyaman dengan sebutan artis karena kategorinya tuh seniman. Jadi content creator itu menurut gue juga seniman. Gue cuman mau point out gini karena ada yang berkomentar gini, nggak perlu ribet, jangan sirik sama rezeki orang. Enggak sirik, itu komentar Anda di luar konten. Adakah dari obrolan kami bertiga yang mengungkapkan kalau kita sirik? Kita sedang berdiskusi perbedaan artis, selebriti, dan digital star. Nah, itu juga nggak apa-apa. Orang nggak ngapa-ngapain terus ngetop viral terus dianggap selebritis. Kita nggak apa-apa. Nggak masalah, baby. It's okay. We are happy for others. Ya, Yes. pakai ngomongin dikit-dikit nggak di forum. Tapi kita nggak apa-apa. Gue pingin komentar ya. Kita tuh udah melewati zaman dimana selebriti instan. Ingat nggak sih? Ya, selebriti instan itu adalah selebriti atau bintang-bintang yang muncul dari talent contest, talent search. Ya, kita udah melewati itu.
Terus kemudian kita udah lihat juga kan gimana ada yang memang bertahan, ada yang kemudian pelan-pelan dia mulai redup. Ya. Ya, kita udah melewati masa di mana selebriti muncul karena sensasinya, bukan karena skillnya. Wah, bagus sudah kata-kata luet. Ya, sudah kita lewati, sudah kita amati, kita obrolin iya, kita omongin iya, masa enggak, ya kan? tapi kita perhatiin gitu, ibarat kata tuh kalau zaman sekarang bilang masih dipantau, masih kita pantau ya, sampai akhirnya mereka benar-benar ada yang push, benar-benar jadi sensasi, raja sensasi. Ada yang kemudian pelan-pelan juga kemudian mereka redup. Ada yang kemudian mereka memang cara memaintain karirnya adalah dengan sensasi yang mereka buat. Sudah kita lihat, gitu ya. Itu sebabnya kemudian tadi menambahkan apa yang Becky bilang adalah ya nggak apa-apa. Kita udah lihat itu semua. Dia mau sensasi yang dia tampilkan, mangga silahkan. Dia mau berawal dari talent scouting, mangga silahkan. Tapi semua itu kemudian nanti dikembalikan lagi kepada diri mereka masing-masing nih. Kepada mereka bahwa gimana lo memaintain karirnya untuk bisa bertahan. Bener nggak? Iya. Jadi untuk kembali kepada pertanyaan apakah mereka yang terkenal di digital itu layak disebut artis sama selebriti? Kalau lo tanya gue bilang iya. Sementara mereka dikenal dan lo mengenal kehidupan mereka dengan baik, iya. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Dulu tuh ada gue inget satu orang advertising bilang katanya gini, wah selebriti nih gitu dia bilang. Terus apaan sih gitu kan ya? Terus dia bilang gini, iya. Soalnya lu tuh udah masuk ke media-media massa. Bahasa gue media massa. Itu masuk. Kalau sekarang berita-berita online gitu ya, Bob. Iya, media massa tuh kategorinya majalah, tabloid, televisi, radio. Nah, kalau dia tuh orang advertising itu bilang lu udah bisa masuk ke dalam kategori selebriti ketika lu udah di-acknowledge sama media massa ini. Dia bilang gitu tuh. Dan gue ngeliat Kabek dari pekerjaan gue sekarang kan gue di media nih. Those digital stars, they need us to legitimate their positioning. Legitimasi gitu ya. Ya, ibarat kata nih, gue udah 42 juta followers gue, subscribers gue udah 1 juta, gue udah begini, udah begitu, tapi kalau gue belum di-acknowledge sama media lo, gue belum masuk kategori selebriti. Nah, itu juga kemarin tuh gue diskusi sama kru, kan gue lagi terlibat syuting sama Karen tuh di Trans gitu. Terus kita ngobrol nih sama tim-tim produser gitu ya. Terus topik obrolannya juga ini gitu. Nah mereka juga merasa begitu, memang bener Wet. Digital star itu juga beberapa punya keinginan untuk walaupun mereka sudah terkenal di ranah digital, di YouTube masing-masing, di sosial media masing-masing, tetap ada keinginan pengen masuk televisi karena sebagai legitimasi. Tapi pengalaman di lapangan ternyata beda pasar tuh ya Wet ya. Dalam arti dari pengalaman teman-teman nih yang di TV, mereka yang terkenal di YouTube gitu, masuk televisi ternyata nggak kemakan tuh. Gitu. Ada beberapa yang begitu gitu. Betul. Jadi emang tidak semelalu gitu. Iya. Cuma ya balik lagi gitu. Gue kaget aja dulu kan waktu awal-awal gue masuk media lagi gitu ya 2018, ketakutan sama digital star ini. Wah, power kita lebih kecil dari mereka, begini begitu. Ternyata enggak, setelah dirangkul adalah they need conventional media. Tetap balik lagi gitu. Maksudnya kayak gue itu akan legit sebagai tokoh, public figure, selebriti ketika gue udah masuk ke dalam liputan lo, ke dalam halaman profile lo gitu. Itu menarik tuh. Gue sampai kayak ternyata mereka masih butuh hal tersebut. Betul.